Kalau ditawarkan di kita itu gaji skill 35 ya. 35. Juta? Iya. Kita harus membayar sejumlah uang 18 sampai 30, ada yang 16 seperti itu. Kita udah ready visa itu 20. Sejalannya waktu kok nggak ada kejelasan visa ini. Katanya tinggal kasih nama doang. Mereka ini orang-orang kampung, orang desa yang berharap kehidupannya akan lebih baik ketika bekerja di luar negeri. Saya akan merasa bersalah kalau sampai anak saya ini bisa lanjut kuliah gitu. Saya itu berat. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan para korban, kalau bisa dibilang korban dari penipuan sponsor kerja di luar negeri. Dan di sini juga ada pengacaranya yang sudah beberapa kali kita ketemu di podcast aku. Ada Mbak Mila dan Mas Chandra dan Mas Dakun. Benar ya? Mungkin dari Mbak Mila sendiri mau menceritakan dulu kronologisnya, atau dari korban dulu menceritakan kronologis ceritanya seperti apa? Oke, mungkin dari saya dulu. Jadi gini Bun, awalnya kemarin itu sekitar bulan Desember itu mereka menghubungi saya gitu kan, mendapatkan nomor saya dari temannya, dari sosial media dan beberapa pemberitaan gitu kan, menyampaikan bahwa saya adalah korban gitu kan, penipuan, kami mau kerja ke luar negeri, ke Korea gitu kan. Ada yang ke Korea, ada yang ke Australia. Terus kemana lagi? Taiwan dan lain sebagainya gitu kan. Nah sudah di penampungan itu sudah berapa bulan ya kemana itu? Sekitar 7 bulan di penampungan. Janjinya mau diberangkatkan, ternyata tidak diberangkatkan juga Bu. Sedangkan mereka sudah setor dana itu per orangnya itu minimum 16 juta dan paling besar itu sampai dengan 80 juta. 80 juta dan korban itu banyak sekali. Yang kebetulan kalau dikalkulasi totally itu ya kurang lebih 2 miliaran lah Bun gitu. Dan notabene mereka ini kan bukan orang yang berada gitu. Mereka ini orang-orang kampung, orang desa yang berharap kehidupannya akan lebih baik ketika bekerja di luar negeri gitu kan. Ingin membantu perekonomian keluarga dan lain sebagainya. Dan untuk mengumpulkan dana 16 juta, itu yang paling kecil 16 juta ya Bun. Ada yang jual ayam, jual kambing, jual sapi, jual tanah, segala macam. Udah selamatan segala macam juga. Tapi akhirnya yaitu ternyata janji tinggal janji. Semua dokumen mereka juga ditahan semua. Akhirnya mereka terkatung-katung. Mereka tidak punya tempat tinggal lagi di Jakarta ini. Bahkan ada yang jadi pemulung, yang kerja sampingan, yang tidur di kolong-kolong gitu. Karena emang nggak ada tempat tinggal. Mau pulang juga malu. Karena udah cerita di kampung bahwa tanggal sekian saya mau berangkat, udah selamatan Bun. Kalau di kampung kan gitu ya, udah selamatan segala macam. Dan akhirnya mereka mau pulang malu, mau di Jakarta mau kerja apa? Karena apa? Tanpa identitas. Bagaimana juga mereka mau melamar pekerjaan, sedangkan KTP aja nggak pegang, ijazah nggak pegang, kakak nggak pegang, apapun itu mereka nggak pegang. Gitu. Maka dari itu, akhirnya kemarin di bulan Desember, akhir Desember saya kirimkan somasi. Pertama, somasi kedua saya kirimkan di awal Januari dan dengan perdebatan yang luar biasa, akhirnya dokumen bisa kembali, gitu kan? Dokumen bisa kembali, tapi sampai hari ini juga dana mereka tidak kembali. Perbedaan dari 16 sampai 80 juta tuh bedanya apa? Berdasarkan apa orang dia mematok? Nah, oh ini 16, ini 30, ini 80 per negara. Oh per negara. Iya, negara paling murah mana? Korea ya. Korea. Paling mahal? Australia. 85 tuh 85 juta. Iya. Oke, mungkin dari satu-satu dulu ya. Aku tanya dari Mas Chandra ya. Mas Chandra mengenal ini orang atau PT waktu itu? PT ya? PT. Mengenal PT ini dari mana dan tahun berapa waktu itu? Di sekitaran bulan Agustus 2023 itu saya lihat postingan temen bahwasannya beliau ini lagi proses paspor. Saya bertanya lah, kamu mau kemana? Ini saya lagi daftar ke luar negeri, Korea.
Oh, masih ada jobnya, masih. Oke, saya berminat dong. Ya udah datang aja, nanti kita ketemu sama langsung GM-nya biar jelas seperti itu. 2 hari setelah itu kita datanglah ke GM-nya tersebut, ke perusahaannya si Z ini. Kantornya di mana itu? Kantornya di Jakarta Timur. Oke, terus? Setelah itu dijelaskan bahwasannya kita ini ada perekrutan di perkapalan seperti itu. Untuk job desk-nya yaitu ada pengelasan, terus ada elektrikal, dan juga ada pengecatan painting. Saya berminat untuk ke painting karena ya background saya ada di situ seperti itu. Setelah penjelasan dia mengasih keterangan itu bahwasannya kita harus membayar sejumlah uang 18 sampai 30, ada yang 16 seperti itu. Nah, saya dipatokin dengan harga 18 untuk proses paspor, terus bikin perizinan dari ke BP2MI seperti itu. Saya kasih DP itu waktu itu di bulan Juni, itu sekitar 10 juta dulu seperti itu. Karena kalau tidak membayar ini tidak akan diproses. Setelah saya membayar, dan itu juga ada buktinya seperti itu, diproses pembikinan paspor, terus cek medikal. Jadi untuk perasaan saya curiga itu belum ada. Setelah di bulan September, di bulan September itu mengadakan prates di LPK. Di situ kita menjalani tesnya dan prosedural seperti tes biasa, tidak ada yang mencurigakan. Dan itu BLK juga resmi kan seperti itu, dari pihak sponsornya ini bilangnya seperti itu ke saya. Setelah tes dan hasil juga saya cocokkan dengan tes-tes yang diproses di luar negeri itu juga sama kan seperti itu, Pak. Terus semakin kesini kok dia bilang katanya bahwasannya kita udah ready visa itu 20. Nah, sejalannya waktu kok nggak ada kejelasan visa ini. Katanya tinggal kasih nama doang. Visa udah turun dari perusahaan. Setelah semakin kesini, karena saya juga udah terlanjur lunas pembayaran, semakin kesini dia cuma kasih janji manis doang. Nah, jalannya waktu Desember ini tuh saya dapat kenalan temen bahwasanya ada nih lawyer yang bisa bantu. Dia udah sering kok bantu kayak gini tanpa royalti juga. Kita kan juga namanya korban, Kak. Nggak ada lebihnya lah. Iya, buat ini bayar kayak gitu. Prosesnya seperti apa, sedangkan juga penghasilan nggak ada kan seperti. Ya alhamdulillahnya terbantulah sama. Mas Chandra sendiri asal dari mana? Kalau saya Semarang. Dari Semarang. Ya. Berarti kemarin dari Semarang ke Jakarta. Iya betul. Sampai sekarang belum pulang ke Semarang belum. lagi. Udah berkeluarga? Udah. Sudah berkeluarga. Lalu temennya yang Mas Chandra lihat postingannya ini kemana orangnya? Sudah tidak ada, nggak bisa dihubungin, dan cuma sekilas kemarin kita ketemu Mes, dia juga udah melakukan pembayaran prates. Pas prates itu, habis itu tidak ada lost contact lagi, nggak ada kontekan lagi. Jadi nggak tahu dia ini berangkat betul. apa enggak? Iya. Nggak tahu. Tapi PT ini udah pernah belum memberangkat? Ada nggak bukti bahwa dia udah pernah memberangkatkan orang? Atau memang ini PT dibuat memang cuma buat penipuan? Kalau untuk lebih dalamnya sih kayaknya belum mendalami. Mungkin aku nanya sama Mbak Mila ya. Coba kalau dari Mas Dakun sendiri ceritanya, ini saling kenal atau baru kenal? Baru kenal juga. Kenal di sama-sama korban. Kalau dari cerita Mas Dakun sendiri gimana? Saya dari bulan Maret ya 2023, saya lihat postingan juga sama. Nah, postingan temen ya? Iya, jadi postingan orang nggak dikenal lah intinya lah, awalnya itu. Nah, saya mencantumkan nomor telepon. Saya telepon, katanya dia itu kepercayaan dari pihak si PT ZR itu, katanya pernah berjasa lah intinya. Nah, otomatis kita ketemuan di lokasi.
ya dengan gimmick yang manis gitu loh, otomatis saya langsung hari itu juga saya langsung cash gitu loh, dan langsung saya transfer. Kena berapa Mas? 16 saya. Daerahnya maunya Korea gitu. Iya, karena memang sesuai job title saya kan. Job title saya kan di electrician. Jadi saya ya oke lah, nggak apa-apa gitu. Saya ini karena kan saya juga punya tanggungan lumayan berat juga, kebutuhan yang berat. Anak saya kan tahun ini kan harusnya bisa masuk kuliah. Tapi dengan kejadian seperti ini, anak saya terancam tidak bisa lanjut. Gitu. Saya sangat merasa bersalah. Dengan harusnya uang tersebut bisa buat biaya itu kan, itu pun sebenarnya ditambahin buat boleh pinjem juga sama adik saya gitu. Terus berjalannya waktu saya suruh medical check up, pasporan, terus dijanjikannya dari awal itu saya masuk itu begitu daftar itu 2 minggu. 2 minggu setelah mendaftar itu 16 juta itu, pokoknya langsung ready visa bilangnya begitu. Ya gimana nggak tertarik ya? Otomatis saya tertarik di situ. Wah nggak lama ini enak berarti berangkat. Ternyata dijanjikan lagi katanya tanggung lebaran. Habis lebaran lagi lah. Sampai akhirnya dibilang katanya tes kan, tes. Nah tes itu katanya selepas tes itu langsung dikasih visa. Ternyata 0. Dijanjikan lagi, akhirnya sampai 10 bulan kita berada di titik puncak lah ya, kejenuhan gitu. Karena menunggu 10 bulan itu kan otomatis para kandidat juga kan untuk saya pribadi itu ada tawaran kerja kan ditolak. Karena kan takut ini ready visa, akhirnya gagal semua. Korban ya keluarga otomatis. Sangat sakit lah kalau untuk saya pribadi, karena saya akan merasa bersalah kalau sampai anak saya ini nggak bisa lanjut kuliah gitu. Saya itu berat. Di saya itu berat sekali gitu. Sampai sekarang belum pulang ke sana. Total korbannya ada berapa Mbak Mila? Lebih dari 100 ya. Kalau untuk Korea sendiri itu totalnya sekitar 60-an. Belum yang lain di Australia. Terus untuk yang ke Arab Saudi seperti itu. Dan semua korban ini sekarang tinggal di mana? Mencar aja. Gitu. Tapi Mas Chandra dan Mas David sendiri pernah ketemu yang punya? Pernah, iya. Sering juga. Apa itu keluarga atau suami istri atau apa? Dia keluarga. Anak sama ibu dan anak. Di kantor tersebut. Seperti itu. Orang Lalu ketika ditanya jawabannya mereka belum aja gitu. Ya, jawabannya itu saya juga korban gitu. Korban. Udah Mbak Mila sendiri udah sempat ketemu dengan mereka? Sudah. Dan mereka bertanggung jawab katanya, oke Mbak Mila, saya akan kembalikan dana itu. Tapi faktanya apa? Sampai kita bikin laporan polisi, ini sekarang sudah panggilan kedua, dia tidak hadir pun. Gitu. Dan di kantor pun kosong. Gitu. Tapi saya melihat statusnya tuh happy-happy gitu ya. Kemarin juga sepertinya lebaran juga di kampung happy-happy gitu. Hedon sekali gitu. Tidak memikirkan ya anak ini para korban, para kandidat ini untuk makannya susah loh, Bun. Iya. Gitu loh, mau cari kerjaan kayak kemarin, apalagi sebelum saya pegang gitu kan. Mbak, saya mau kerja gimana? Saya nggak punya KTP, saya nggak punya identitas apa-apa gitu. Semua ditahan ya? Semuanya ditahan. Akhirnya setelah saya somati 1-2 dan ribut besar, itu akhirnya dikembalikan itu dokumen. Dan itu yang dikembalikan baru 17 orang. Yang lainnya belum. Gitu loh, makanya saking... Jadi semua 100 orang ini Mbak Mila pegang semua? Untuk saat ini yang sudah menandatangani kuasa ke saya itu 17. Karena itu tempatnya kan mencar-mencari belum bisa suruh merapat ke saya semua itu kan, Mbak saya nggak punya ongkos dan lain sebagainya, itu kan saya juga nggak bisa membebani mereka atas itu semua gitu. Tapi next juga gimana pun caranya nanti saya pasti akan bantu ini gitu, karena kasihan gitu. Ya. Lalu Mas Chandra dan Mas Dakuni, aku mau tanya, sebelum kalian menyerahkan uang, data-data kalian nggak berusaha menelaah dulu tentang perusahaan ini? Memang percaya aja gitu? Langsung percaya aja gitu. Kalau untuk saya pribadi, karena kan ada ya semacam kayak yang dibingkai itu loh.
kayak perizinannya itu loh, yang ditempel-tempel. Ada semua di situ. Ada semua di tembok-tembok itu loh, yang pakai figuran itu di bingkai. Wah, ya kalau ini ya pasti resmi lah. Saya pikir bisa baca, saya baca. Tapi resmi ya beneran apa enggak itu? Cuman secara saya yang orang awam ya otomatis ngelihat itu aja sih secara fisik ya. Lihat itu ya oke lah. Bismillah gitu loh. Saya niatkan bismillah, tapi ternyata kayak begini. Sampai 10 bulan, setahun ya sekarang. Nggak ada Nggak bisa kasih nafkah keluarga, kalian juga menghidupi diri sendiri juga nggak bisa gitu. Ada yang diceraikan istrinya, Ada yang diceraikan istrinya, diusir dari kontrakan baru-baru di ini. udah banyak sekali Bun kejadiannya, efeknya dampaknya luar biasa gitu loh. Makanya ini kalau nggak diperjuangin, kasihan keluarganya gitu loh. Tapi banyak kan memang, maksudnya kan kita juga tahu banyak penipuan-penipuan sponsor untuk luar negeri ini kan sekarang banyak banget gitu loh. Betul. Itu yang saya sesalkan gitu loh, di era digitalisasi ini, di mana teman-teman semuanya pegang handphone gitu loh. Kenapa pertanyaan saya itu kenapa sih nggak googling dulu gitu? Kami itu orang yang polos, orang yang positif tingginya luar biasa. Gitu loh. Jadi udah karena emang nawaitunya pengen kerja, pengen membantu perekonomian keluarga gitu. Udah gitu. Nggak ada itu emang beneran satupun yang googling duluan gitu loh. PT ini apa sih? Backgroundnya apa sih? Nggak ada. Boleh tahu nggak yang mereka janjikan untuk kayak gaji dan fasilitas lain-lain itu seperti apa? Kalau ditawarkan di kita itu gaji skill untuk pekerja skillnya ya, itu sekitar 35 ya. 35. Juta? Iya. Itu terima bersihnya. Iya, sebulan. Itu katanya ya. Iya, Oke, terus berkapalan. Oke. Seperti itu. Galangan kapal. Oke. Belum lemburan seperti itu. Dan saya pribadi itu ya merasa karena kita juga butuh untuk menghidupi keluarga yang lebih baik kan, seperti itu. Tujuan saya ya udahlah nawa itu. Seperti itu, Kak. Ya, saya sendiri ya punya berpikiran, maksudnya ini fix, ini penipuan itu di saat 10 bulan itu kan. Fix ini penipuan, ayo kita lanjutkan gitu loh. Nah, kebetulan ada yang kenal kan katanya si Chandra ini kan kenal sama Mbak Mila. Udah lanjut gitu kata saya, lanjut. Kalau ya maksudnya kalau memang mau bantu syukur alhamdulillah gitu. Saya berterima kasih juga sama Mbak Mila gitu loh. Terus kita itu sebagai korban itu melakukan tindakan secara hukum seperti ini pun melanjutkan ya ke hukum itu bukan semata-mata untuk diri kami pribadi juga, ingin memutus mata rantainya juga gitu. Iya. Karena korbannya sudah terlalu banyak dan sampai supaya tadi tidak ada korban berikutnya gitu. Emang terlalu parah sih ini mah. Korban-korbannya juga yaitu yang disebutkan sama Mbak Mila tadi. Apa yang kalian berdua inginkan hasil akhir dari permasalahan ini? Ya kalau saya pribadi dengan caranya kita seperti ini bisa satu memutus rata rantai, dan untuk saya pribadi itu semoga hak saya dan hak teman-teman itu bisa keluar gitu, seperti kembali dana gitu, bisa dikembalikan bisa dikembalikan dana kita. Ya saya pribadi dengan uang 18 itu saya ambil utang gitu, pinjaman sana sini. Ada loh yang sampai pinjol, ada loh itu. Jadi ya saya pribadi sekarang ini masih terlilit utang gitu kan, untuk keluarga juga kebutuhan. Jadi ya gimana ya, udah berat sih, dibilang berat ya berat gitu kan, dengan saya kerja kuli, seadanya serabutan. Yang saya harap sih bisa kembali dengan bantuan Mbak Mila, dan kemarin kita juga udah melapor polisi seperti itu kan, bikin LP, dan dari pihak kepolisian juga sudah melakukan panggilan yang kedua seperti itu kan. Itu sih kalau saya pribadi. Kalau dari Mas Dakun? Ya semoga sih proses hukumnya segera selesai lah, karena dari sampai sekarang pun kan katanya kan informasinya terakhir itu nggak ada di lokasi kan, nggak ada di tempat itu. Kantornya kosong. Alias ya bahasa ininya kabur lah. Tapi kan rumahnya tahu dong di mana. Nggak punya rumah. Nggak ada. Nggak tahu. Hanya kantor itu aja. Kabur. Tinggal di situ. Iya.
tinggal di situ. Ngontrak, Bun. Dia ngontrak di situ. Dan Saat- kalau Oke. ya Nggak apa-apa, silakan. kalau misalnya saya tahu sebelum apa namanya, ini kan si ZR ini, PT ZR ini kan tangan ketiga kan. Sebenarnya kalau kami tahu, seluruh kandidat itu tahu ini si ZR ini tangan ketiga, nggak bakal mau lewat ZR ini dari pihak si PT ZR ini. Dia kan tangan ketiga. Iya. Ada atas-atasnya lagi Iya. ya. Tapi saat melapor ke kepolisian, apa pihak kepolisian bilang bahwa memang proses kuatkah laporan dari kalian atau memang apa gimana proses sampai sekarang? Ya, saat ini sih kalau menurut hemat saya dan juga hemat dari pihak kepolisian, unsurnya sudah masuk sebenarnya gitu kan. Ya. Ya memang harus dilaporkan gitu Ya. kan. Dan alhamdulillah proses di Polsek Makassar ya Ya. jatuhnya. Polsek Masyarakat Jakarta Timur itu sekarang juga sudah proses, sekarang masih masuk lidik gitu kan. Itu tadi ada beberapa saksi yang sudah dipanggil dari pihak pelapor ini sudah semua. Pihak terlapornya sudah 2 kali nih, Bun. Dikirim surat panggilan tapi tidak hadir. Yang pertama tidak hadir, yang kedua masih belum ada jawaban gitu kan. Tapi kalau dari pihak lain tadi siapa saja yang dipanggil tadi ya? Dari Mas Dakum sendiri, saya, terus ada teman 2. Ada dua Udah rekan-rekan. dipanggil polisi Iya, sudah sudah. ya. Dipanggil. Dan sampai hari ini prosesnya berjalan. Berjalan Alhamdulillah alhamdulillah. Berjalan Nah, ya. ini makanya minta bantu dikawal juga. Semoga ya setidaknya Bu ZR punya niat baik lah bahwa ini adalah panggilan polisi Iya. gitu kan. Mohon dihadiri, kooperatif lah gitu kan, sesuai dengan janji beliau yang disampaikan ke saya secara langsung dan juga melalui chat dan juga melalui telepon. Beliau menyampaikan kemarin saya akan bertanggung jawab atas dana kandidat. Saya yang akan mengembalikan, tidak usah menyebut pihak yang lain-lain gitu kan. Kemarin kan ada dia menyalahkan pihak A, pihak B, pihak C gitu kan. Kami kan tidak ada urusan atas itu karena memang para kandidat itu mendaftarnya melalui PT ZR. Jadi tidak lazim ketika dia menyalahkan A, B, C, dan D gitu loh. Ya udah akhirnya mereka menyanggupi tapi sampai hari ini juga tidak ada pengembalian sama sekali. Tapi menurut Mbak Mila sendiri, benarkah dia juga dikena tipu juga atau memang pure ini dia nih? Kalau saya kebetulan tidak percaya, Bu. Karena kebetulan sendiri juga saya itu sangat sedikit paham ya keterkaitan dengan CPMI ini karena saya juga kemarin kerjasama dengan Abjati membuat aplikasi ya untuk memutus mata rantai calo gitu kan. Jadi saya tahu gitu kan. Jadi kalau menurut saya apakah ini yang salah itu pihak lain? Tidak. Kalau saya pribadi, dugaan saya pribadi ini adalah dari PT ZR itu sendiri. Jadi Mas-mas juga berpendapat yang sama ya. Iya. Tapi Mbak Mila sendiri katanya udah melapor ke BP2MI ya dan Menteri Ketenagakerjaan juga. Ya, sudah kita surati juga kemarin. Nah, kemarin responnya saya ke sana juga sama teman-teman wartawan Bun kemarin tuh teman-teman wartawan ya menyampaikan akan ditindaklanjuti. Tapi ya saya memahami BP2MI juga mungkin sekarang lagi sibuk dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin tidak berfokus kepada satu kasus saya aja karena memang kasus seperti ini banyak sekali. Betul. Gitu. Yang penting gini, tujuan saya di sini adalah membantu. Saya ketika nanti dimention sama yang penting saya juga sudah melaporkan ke BP2MI, kementerian juga sudah, lapor polisi sudah. Jika sampai masalah ini tidak terselesaikan ya kebangetan juga gitu loh. Ini kan edukasi gitu untuk masyarakat juga. Jadi next ketika kita mau mendapatkan iming-iming pekerjaan dimanapun itu tolong cek dicek dulu. Ini edukasi untuk masyarakat supaya ya udah cukuplah mereka yang menjadi korban terakhir karena ini banyak sekali hal-hal seperti ini nih. Terutama nih calo-calo nih. Calo-calo para calon CPMI ini di Indonesia luar biasa. Banyak gitu. Kasihan gitu. Tapi kalau dari Mas-mas sendiri hasil akhirnya itu biasa kan kalau ditahan uang tidak kembali. Kalau nggak ditahan, dia kalau pengembalian uang ada, ya itu bisa negosiasi lagi gitu. Kalian lebih ingin uang kembali atau orang ini ditahan? Dua-duanya. Dua-duanya kalau bisa. Karena kita dirugikan itu kan bukan cuma material aja. Iya, materi-material Bun ini. Iya, bisa tuh ya Mbak? Gitu. Iya, karena bisa. kan kerugian mereka karena kan setahu aku biasanya kalau kita lapor polisi, kalau orangnya sampai udah ditahan dia nggak ganti ya udah. Ya, dia pasang badan ibaratnya. Saya pasang badan karena saya nggak ada uang buat balikin. Ya kalau memang seperti itu ya setidaknya ada efek jerak. Iya. Gitu. Jadi karena gini loh Bun, setelah mereka
ya setelah mereka sudah menjadi korban, mereka masih buka iklan lagi loh, Bun. Bahkan itu di screenshot ke saya, ini loh, Mbak Mila, gara-gara Mbak Mila memviralkan PT saya, jadinya banyak orang yang jadinya gagal mendaftar di saya, di PT saya. Itu ada screenshotnya dikirim, gitu kan? Karena sudah di Google banyak kan, gitu kan, PT ZR melakukan ini, bla 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 itu kan. ZR ya. Nah, PT ZR itu, gitu loh. Jadi harapan kita dana kembali. Jika tidak, setidaknya ada efek jerak, gitu. Dan tidak ada korban lagi setelah ini, gitu kan. Dan ini juga pelajaran, anggap aja ini adalah sekolah S3 bagi teman-teman semua, gitu kan. Jadi besok-besok cek-cek dulu, karena memang cari dananya kan kemarin luar biasa, yang pinjaman, jual ini, jual itu, segala macam. Sekarang malu, apalagi lebaran kemarin kan, orang-orang pada pulang kampung, ini nggak bisa pulang malu, Bun. Karena udah selamatan, udah menyampaikan ke keluarga tanggal sekian saya berangkat loh. Di kampung kan gitu, udah selamatan. Ya Biar Allah, lancar kan, biar seperti lancar, itu. didoakan, Iya pastilah, gitu. kayak orang mau umroh Iya, gitu kan. betul. Kurang lebih seperti itu. Tapi Mas, ini kan udah mendapat, ya tadilah udah kayak S3 nih, udah Iya. dapat banyak pelajaran yang bisa diambil dari sini. Setelah mendapatkan permasalahan ini, itu kan ada yang sampai ditinggal sama Keluarganya. istrinya, sama keluarganya. Kalau Mas Chandra sendiri, apa ya pendapat dari keluarga saat Mas Chandra ngasih tahu permasalahan ini? Ya kecewa, pasti kecewa. Terus ya mau gimana lagi, uang kalau misalkan bisa balik ya masih rezeki, kalau enggak ya udahlah, sejalannya aja seperti itu. Yang namanya rezeki Allah udah ngatur seperti itu. Masih ada support sih. Kalau nggak ada support dari keluarga, mungkin saya udah nggak ini lagi, udah nggak bisa cari kerjaan lagi seperti itu. Setidaknya Udah nggak dokumennya ada. udah kembali. Dokumen udah kembali, bisa ngelamar-lamar lagi. Mas sendiri, Ya, kalau untuk saya sih ya ada sih rasa trauma, pasti ada ya. Maksudnya dalam artian udahlah mau gimana pun ya, seburuk apapun ya lebih tetap mending Di cari negeri kerja di sendiri. negara sendiri gitu loh. Ya itu kembalinya saya berpikir ke situ. Jadi mungkin ada hikmahnya, memang saya nggak boleh jauh dari anak istri mungkin kan. Biar lebih giat lagi lah, kerja keras lagi di negara sendiri gitu. Karena kalau udah seperti ini ya, kalau untuk saya pribadi jerak sih, kapok lah, nggak mau lagi lah ngurus. karena kan diiming-iminginnya lumayan banget Iya, sebenarnya betul. kan. Iya, Tapi banyak juga orang yang berangkat loh, banyak juga tenaga kerja kita Iya. yang berangkat gitu. Yang berhasil. Ada nggak keinginan setelah ini kayak mau mencoba lagi tapi di perusahaan yang memang benar-benar jelas gitu semuanya? Ya mungkin kalau Itu udah lain kita cerita dikasih lagi rezeki ke situ mungkin ya. Kita kan nggak tahu ke depannya seperti apa. Ya siapa tahu kan yang nonton ada yang Iya, yang tiba-tiba bisa Ya, mengasih mudah-mudahan. jalur atau Mudah-mudahan. akses supaya Mudah-mudahan ditolong. Kita nggak pernah Lebih tahu. meyakinkan sih ya, kita udah lain cerita lagi Iya, sebenarnya. kalau udah meyakinkan. Kalau untuk sementara saat ini ya memang agak trauma sih. Kita ibaratnya sudah serius ya, asli benar-benar kita nggak main-main ibaratnya. Dari pihak PT ZR itu minta dana sekian. Kita kan nggak main-main. Hari itu juga saya bayar. Kebetulan saya kandidat pertama. Ya, Oh, beliau senior. adalah kandidat pertama Jadi dari Mas kita. ini kandidat pertama yang Betul. kemarin daftar Iya. Beliau adalah kandidat pertama. Seperti itu. dan langsung bayar Langsung lagi ya. cash pokoknya waktu itu saya datang itu pagi-pagi, saya pulang telepon ke saudara, saya butuh uang sekian mau berangkat ke Korea, tolonglah ya. Saudara juga percaya karena selama ini saya juga namanya mengembalikan itu cepat juga kan. Ya waktu masih kerja ya oke ya. Ada uang namanya pinjam langsung ganti. Nah, dengan histori saya seperti itu sama saudara langsung kasih juga. Dan saya juga langsung nggak pikir panjang juga, udah langsung transfer juga ke ZR ini gitu. Tapi kenyataannya malah ambles di situ. Jadi harapan dari kasus ini sendiri Mbak Mila, tapi jalannya oke ya, maksudnya belum ada kelihatan kayak mandek atau apa, masih berjalan dengan lancar ya? Masih, karena LP kita baru kemarin di tanggal 19 Februari. Februari. Oh Nah, oke. jadi normal lah Bun, gitu. Iya, iya. Saya juga mengapresiasi dari pihak kepolisian juga sudah membantu kita Iya. dengan ya gercep juga lah Bun, gitu Iya. kan namanya. Pihak kepolisian kan tidak hanya berfokus di satu kasus gitu ya. Alhamdulillah semua tim dari Polsek membantu semua. Tinggal ini aja saya nunggu, ini deg-degan nih untuk yang panggilan kedua. Ini kan panggilan kedua ketika tidak hadir kan bisa jemput paksa gitu kan. Ya cuman ini
yang agak mungkin nanti menjadi kendala dari pihak kepolisian, mau jemputnya kemana? Tapi itu ngeliat kemarin story-storynya dia. Iya kan bisa dicek pos ya, lokasi ada di mana. Ya ketakutan kita ya namanya itu kan proses ya. Kalau misalnya di Padang, nggak bisa tuh. ya bisa aja, cuman kan panjang gitu loh. Kasihan juga pihak kepolisiannya, tapi ya itu kan tugas mereka gitu kan, bahwa ini korbannya banyak. Ini baru ronde pertama. Iya, kepolisiannya pasti hati nuraninya akan terbuka lah melihat korban sampai puluhan sampai ratusan orang. Iya, dan ini kan baru ronde 1. Ini besok belum yang gelombang 2, gelombang 3. Ini ya mohon dibantu nanti dari pihak kepolisian bagaimana jika ini adalah keluarga Anda. Iya. Gitu kan. Karena Delalah juga kebetulan kemarin kanitnya juga orang Jawa gitu kan. Jadi ngobrol itu Jawa semua gitu ya Bun. Jadi kayak ngerasa punya keluarga di sini gitu mereka. Dan dari pihak ketenaga kerjaan udah ada kalau untuk balasan surat resmi belum. Cuman kemarin itu teman-teman wartawan ke sana udah didatengin aja Mbak langsung. Nanti rencana sih minggu depan. Karena kemarin sebenarnya ada agenda juga pertemuan dengan mereka, cuman saya pas bentrok sama sidang ya, jadi belum bisa. Jadi saya menunggu ini dulu nih yang panggilan pihak kedua, setelah itu minggu depan menghadap ke sana lagi gitu. Oke. Terakhir Mas, pesan-pesannya buat supaya orang-orang ke depan tidak mengalami hal yang sama seperti yang kalian alami. Pesan-pesan saya dari saya pribadi ya buat rekan-rekan yang mempunyai niat untuk ke luar negeri, tolong di cross check dulu lah kebenarannya, LPK-nya, salurannya, jalurnya itu, terus lowongannya di sana seperti apa, terus ada pelatihan bahasa atau tidak, seperti itu. Jadi harus benar-benar meyakinkan dulu, diyakini dulu untuk LPK-nya seperti apa. Udah terdaftar belum di BP2MI-nya, seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Dari Mas sendiri? Ya, saya sependapat sama dari pihak Chandra ya. Jadi bagi masyarakat Indonesia secara khususnya itu, kalau ada tawaran iming-iming ke luar negeri, ya harap hati-hatilah, di cross check dulu, karena di situ itu sudah siap menerkam mereka itu, para mafia-mafia seperti ini jahat banget, dan mereka nggak pandang bulu kita itu siapa, kondisi kita di belakang itu seperti apa, orang punya orang nggak punya itu disikat semua gitu. Ya harap berhati-hatilah intinya gitu. Dan semoga pemerintah juga lebih aware ke depan dengan permasalahan mafia ini. Karena ini banyak loh yang sampai pinjol, sampai bunuh diri. Banyak. Itu banyak sekali gitu. Ini karena mereka ada juga yang bunuh diri loh Bun. Ada juga gitu loh. Makanya ini tolong, ini pahlawan devisa loh. Pendapatan terbesar Indonesia. Betul. Jadi sebenarnya ini tugas pemerintah nih juga untuk bisa gitu. Karena ini balik lagi ya itu tadi, karena tingkat SDM dan mafianya udah terlalu banyak gitu, dan benar-benar kalau ini nggak segera dituntaskan ya ke depan akan lebih membahayakan gitu. Saya berdoa semoga lancar ini proses hukumnya, segera tertangkap, dan alhamdulillah kalau bisa segera pengembalian uang juga ya buat para korbannya. Dan mudah-mudahan kalau memang ada agen resmi yang bisa membantu, teman-teman yang ada di sini tolong dibantu, tapi yang resmi ya. Jangan sampai jangan kena 2 kali lah ya. Jangan sampai kena 2 kali, dan ya pokoknya yang kuat, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Pasti, insya Allah. Terima kasih Mas, terima kasih Mbak Mila, dan terima kasih buat semua yang nonton. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.